mengenai computer networks ya. Apa yang kita pelajari selama ini, selama 7 session ya. Nah, dalam review ini yang saya ingin kemukakan ya, poin-poin penting atau poin-poin yang ya penting itu tergantung dari siapa yang memandangnya. Tapi saya anggap poin-poin yang menarik selain untuk mereview apa yang telah Anda pelajari nanti yang kita evaluasi dalam UTS, tapi juga untuk memberikan ini ya pandangan pada Anda mengenai computer networks ini ya. Materinya sih banyak sekali di dalam computer networks yang kita berikan pada 7 session juga udah disesuaikan untuk ini ya, untuk khususnya untuk computer science ya, bukan untuk computer engineering, karena kalau computer engineering teknikalnya lebih mendetail, lebih terinci. Tapi yang akan saya berikan pada Anda adalah konsep computer networks itu gimana, yang berlaku untuk semuanya. Ya, ada beberapa hal saya berikan ini ya, pendapat saya mengenai computer networks ini ya. Ya, jadi yang pertama itu adalah model ini, data communication model. Ya. Computer network itu apa sebetulnya? Computer network itu adalah bagaimana saya bisa melakukan komunikasi. Komunikasi dalam hal ini, semua macam komunikasi kita gabungkan jadi satu yang dinamakan komunikasi data. Kenapa komunikasi data disebut komunikasi data? Karena dalam prakteknya data ini semua informasi ya, itu dianggap sebagai data, tidak bisa dianggap sebagai data ya, secara teknikal, secara listrik ya, yang dinamakan digital. Ya. Karena itu Anda dengar sekarang kan digital. Nah itu isinya. Hampir semua dari Anda melakukan komunikasi sekarang, khususnya angkatan Anda, itu dengan smartphone. Smartphone adalah komputer. Untuk berkomunikasi dengan komputer, maka kita gunakan data. Menjadi data. Itu intinya ya, bahwa data komunikasi. Smartphone Anda, kita sebagai user, kita cuma tahu ada 3 macam. Yang pertama, kita ngomong lewat suara, voice communication. Kedua, saya punya video, ya, kayak TikTok segala macam. Itu video communication. Ketiga, file kita kirim, ya, atau kita ketik. Itu data komunikasi. Kalau dilihat dari sisi datanya sendiri. Tapi begitu masuk smartphone Anda, semuanya dijadikan ini, digital listrik, digital bit. Jadi waktu Anda ngomong, mikrofon langsung dirubah dan sebagainya. Untuk akhirnya keluarnya itu. Ya. Oleh karena itu, kalau dulu kita mau nelpon, mau ngomong, pakai telepon yang tradisional lah. Ya, jadi telepon kita angkat, di mana sekarang udah ngambil hampir hanya ketinggalan sedikit-sedikit ya, di tempat-tempat yang baru, di perumahan hampir nggak ada. Atau yang kita kenal Nokia. Nah itu juga udah Anda semua sebagian besar memakai namanya WA. Bisa suara, bisa itu. Nah itulah data communication. Jadi di sini
semuanya ini data, ini konsepnya adalah data. Lalu kita kirim, kita bilangnya internet, ada bilang pakai wifi, ya, ada pakai kabel modem, supaya supaya bisa kita lempar ke internet, supaya bisa diterima oleh penerima. Ya, sekarang ngomongnya ke internet lah, atau berkaitan dengan internet. Kalau smartphone, Anda pakai smartphone, tergantung Anda ada di mana, ya, maka kita bisa mengatakan ke internet. Ke internetnya bagaimana? Jadi kita coba lihat ya. Tapi intinya bahwa data Anda dikirimkan lewat transmission system. Ya, transmission system itu apa? Yang membawa sinyal listrik itu menuju ke penerima. Nah, penerimanya siapa? Ya terserah. Kita bisa ngirim ke sesama WA, atau kita bisa juga ngirim ke email, ya, dan sebagainya. Bisa. Ya, ini Pak penerima. Jadi inilah model yang kita pegang. Nanti kita pelajari, kita lihat ada sumber, ada transmission, ada receiver. Nah, di data komunikasi apa? Di computer network. Computer network itu yang kita pelajari itu hanya sebetulnya ini. Cuma namanya bukan transmission system. Ya, karena kalau ini block diagram transmission. Di dalamnya apa yang kita lakukan adalah melihat siapa, bagaimana, dan bila mana, cara bagaimana mengirimkan data ke sini. Ini kita nggak pelajari. Ya, biasanya kita di computer science nggak mempelajarinya, demikian juga nggak terlalu ini biasanya elektro. Ya. Nah itu kita cuma tahu, ya ini ya, smartphone, handphone. Terus sekarang dengan perkembangan IoT, ya, itu adalah source, tempat ngambil data utama di sini. Semua itu nggak bisa apa-apa kalau tidak ada transmission system. Ya, nggak ada transmission, tidak ada yang membawa menuju ke penerima. Jadi kalau kita hantam ini, maka selesailah. Apa yang kita lihat yang terjadi kalau Anda baca berita-berita perang Ukraina, ya, tentara Rusia nggak bisa apa-apa. Kenapa? Sistem transmisinya kacau, nggak betul. Jadi dia nggak bisa bilang, oh tembak ke sini, koordinasinya nggak bisa. Ya. Tanknya ada di mana? Meriamnya di mana? Nggak tahu, nggak bisa komunikasi. Ya, sistem komunikasinya jelek. Ya, itu yang terjadi. Itu di sisi Rusia. Di sisi Ukraina sama juga nggak bisa. Kenapa? Base stationnya dihantam semua. Semua sistem transmisi sampai disumbang sama ya Amerika pakai satelitnya si Elon Musk, SpaceX. Ya, terminal saatnya kalau Anda pakai smartphone, tentara Ukraina pakai namanya Starlink. Jadi Anda lihat sekarang ya. Jadi yang kita pelajari computer network itu berkaitan dengan ini, berkaitan dengan bagaimana membawa data menuju ke tempat tujuannya. Jadi computer network jungkir balik yang kita pelajari adalah cuma ini doang, bagian ini doang. Dan ini biasanya nggak kelihatan, ya kita terima aja. Anda ke kafe atau ke food court, wifi, segala bisa. Kita nggak pernah mikir apa yang terjadi di belakangnya, ya kan? Nah, ini yang kita pelajarin, ya, yang kita lihat. Ada beberapa mengenai alat, tapi yang kita bawakan kepada Anda adalah konsepnya. Bagaimana membawa informasi yang kita sebut data, sinyal listrik sebetulnya, kembali lagi lebih rendah sinyal listrik menuju ke tempat tujuannya. Ya, Anda
sekarang ada yang kita kenal cloud. Ya, demikian juga, oh lempar ke cloud aja. Iya, cloud-nya ada di situ. Bagaimana cara ngelempar ke cloud-nya? Wi-Fi. Iya, Wi-Fi. Tapi Wi-Fi itu gimana bisa masuk ke ini? Nah, itu latar belakangnya kita pelajari. Kenapa kalau orang bilang Wi-Fi, saya bilang Wi-Fi, belum tentu bisa ke internet. Dia bisa ke internet kalau dia mempunyai sambungan ke internet. Kalau dia punya akses ke internet. Ya, itu semuanya yang akan kita, yang telah ada eh, ini ya, diterangkan blok per blok pada perkuliahan kita. Ya. Jadi ini adalah komponennya, selalu ada sumber. Ya, sumbernya sebetulnya data, tapi dirubah menjadi sinyal listrik. Ya, jadi kadang-kadang campur aduk. Ya, kita campur aduk, cuman Anda harus ingat bahwa yang bisa dikirimkan, yang bisa ditransmisikan, itu adalah sinyal listrik. Jadi kalau ada tanda kutip yang kita sebut data, IoT misalnya, IoT itu mengukur temperatur. Temperatur adalah data. IoT bisa berfungsi apabila sensor yang merasakan temperatur itu bisa mengubah menjadi listrik. Nah, itu data, sumber. Kita mau tahu berapa temperaturnya. Si sumber mengumpulkan datanya. Bagaimana? Sekarang masalahnya, ngirimnya. Sumbernya misalnya ada di pohon gitu. Atau ya di pohon kita mau melihat temperatur di atas dan di bawah berapa gitu ya. Nah, itu bagaimana masalahnya? IoT-nya itu sendiri sebagai sensor, dia merasakan, oh ya temperaturnya naik, temperatur turun. Ah, saya kasih tahu ke pusat tahanan. Bagaimana cara ngantuk? Di situ letaknya uh, ini apa namanya? Computer network-nya. Jadi dia harus masuk ke computer network. Komputer network yang mana kalau sekarang ini? Ya komputer network ada banyak. Yang paling mudah, yang paling diperlukan adalah yang ada merupakan bagian dari internet. Itu sumber kita lihat. Transmission ini yang paling penting. Ya, yang dilupakan dan dipentingkan. Bukan kita toh. Ya, saya mendengarkan wawancara itu anunya kalau nggak country manajernya itu dari VM, dari virtual machine. Ngomong dia ngomong virtual machine begini ini lalu kita kirim ke internet. Virtual machine kamu, bagaimana cara virtual machine kamu mengirimkan ke internet? Gitu. Ada interface-nya nggak? Nah, itu pertanyaan. Karena virtual machine dia nanti membutuhkan untuk ini. Itulah. Ya. Kemudian ya receiver sih convert ya tergantung apa yang kita kendaki. Jadi ini komponen ya. Nah, jadi yang penting Anda mengerti konsepnya. Oh ada sumber. Sumber apa? Data. Ya. Supaya saya mengetahui sesuatu apa yang kita kendaki di situ, dia harus menjadi listrik. Oke, sampai ini itu namanya sumber. Data atau listrik data itu kalau masih ada di sumber nggak ada gunanya. Bukan nggak ada gunanya, apa namanya? Kebutuhannya berkurang. Jadi muter-muter di situ doang, di barang itu sendiri. Ada kebutuhan lain. Untuk kebutuhan lain, maka kita butuh transmission system. Ya. Sistem yang membawa data itu ke siapa yang memerlukannya. Nah, itu yang kita sebut network. Ya, untuk computer science kita sebut network. Ya. Kalau di bagian telekomunikasi nanti kita bedakan lebih lanjut. Tapi yang penting bagi Anda ada sumber, harus ada network, network di dalam network itu harus ada penerima. Kalau memang mau diterima, kalau cuman mau disimpan ya terserah ya. Tapi itu tetap kita sebut juga penerima. Nah,
Sehingga yang kita lakukan adalah data komunikasi. Isinya ada dua sebetulnya komunikasi. Ya, adalah teknik telekomunikasi yang membawa teknik data processing. Ya. Jadi informasi diterima, kita proses dulu kan. Tegangan ini suhu kita tahu ya. Oh 10 derajat, 50 derajat, ada yang bisa merasakan suhu itu. Tapi supaya bisa dikirimkan menjadi data, maka dia harus berubah menjadi listrik. Itu yang kita sebut data processing. Ya. Bisa mentah langsung dikirim, bisa kita olah dulu tergantung ya. Jadi data 10 hari kita kumpulkan dulu baru kita kirim, atau begitu terima data kirim ya, itu tergantung. Karena itu telekomunikasi, data komunikasi adalah terdiri dari ini. Ya, ini yang kita bawakan juga ya. Apa itu data komunikasi? Per definisi di bawah ini, proses transmitting information yang sudah dikodekan, merupakan kode ya, kode yang disepakati ya, disepakati. Jadi kalau kapasitasnya yang nggak besar, ya udah kasih tahu. Kalau apa namanya, dia itu bit 1 on, no. Kalau bit 0 adalah off ya, atau lainnya 111 no. Pokoknya ada suatu kode ya, yang kita sepakati, yang disepakati, yang bisa dimengerti oleh penerima ya. Karena itu dalam bentuknya ini ya. Yang dikirimkan apa bentuknya? Sinyal listrik atau sinyal electro-optical media. Listrik, Anda tahu, electro-optical media sekarang udah banyak, khususnya bagi Anda yang berlangganan dengan, yang saya tahu ya, yang berlangganan dengan ini, IndiHome, itu dapat kabel kecil yang biasanya warnanya kuning atau pokoknya mencolok ya. Itu adalah electro-optical media. Nah, kita tahu bahwa prinsip pada computer network kita harus berpikir mengenai transmisi dari data. Ya. Nah sekarang kita mengirimkan tadi transmisinya. Ya. Caranya gimana tekniknya? Saya bisa tarik kabel point to point. Jadi tarik kabel, tarik sesuatu lah yang point to point. Cuma itu berarti satu-satu. Misalnya saya punya komputer, saya ingin berkomunikasi komputer saya dengan komputer lain yang di rumah. Ya. Ya, kalau point to point saya tinggal tarik kabel. Ya, tarik kabel ya. Ya, kalau di komputer kita tarik namanya kabelan, kita tarik ya, terjadi komunikasi ya, kayak charging power. Tapi kalau dua komputer saya ingin berkomunikasi, gimana caranya? Pakai dua kabel. Lah kalau ke internet, gimana kita caranya? Internet. Gimana kita cara mencari nyambung ke internet? Internet itu sendiri di mana? Karena itu oleh sistem dunia telekomunikasi, dunia IT disediakan namanya switching. Jadi saya tersambung ke internet atau ke penerima apabila saya membutuhkannya. Kalau saya tidak membutuhkannya, saya nggak mau komunikasi, saya off ya, nggak ada sambungan. Teknik ini tadinya populer banyak ya, karena belum dari internet ya, kita pakai kayak gini. Sehingga dipakai nggak dipakai kita bayar. Ini kalau ini kita hanya tersambung apabila kita memerlukan. Ya, jadi saya hanya membayar apabila saya butuh komunikasi tersebut. Ya. Nah, network itu adalah
kumpulan dari siapapun yang ingin saling berkomunikasi. Ya. Itu yang kita network adalah collection. Jadi contohnya Tokopedia itu punya network. Network dia sebagai penyelenggara marketplace maupun partner mitra-mitranya. Itu adalah networknya. Yang berikutnya, kita juga termasuk network pada saat kita bertransaksi. Collection parties interested communicate certain time location. Ya, kita mau beli barang. Jadi itulah network. Network itu sebenarnya kumpulan perangkat-perangkat. Ya, kumpulan perangkat, kumpulan segala macam perangkat, mau handphone, mau smartphone, mau apa, ya, yang terlepas dulu. Tapi sudah disediakan tadi sistem transmisi, begitu kita mau, maka kita di switch, disambungkan. Jadi itu adalah network, computer network yang kita pelajari. Kita semua selama begitu masuk ke dalam network, ya begitu saya masuk ke dalam network tersebut, yang namanya internet, maka kita bisa tersambung ke tempat yang lainnya, jadi kita adalah bagian daripada network itu. Kalau kita tidak bisa masuk ke dalam suatu network, maka kita nggak ada di network. Kita mempunyai isolated network, lokal, seperti contohnya, ya, lupa bayar langganan subscription ke internet. Di rumah ada wifi, jalan wifi-nya. Coba saya lupa bayar. Misalnya lupa bayar pulsa atau bayar langganannya. Maka oleh operator dimatikan sambungan. Dimatikan, artinya kita nggak bisa ke internet. Kita ada di network rumah. Wifi kita hanya saling bisa berkomunikasi dengan komputer lain, ya. Biasanya kalau bisa berkomunikasi komputer lain yang melakukannya adalah orang IT, ya, yang ngerti. Kalau orang awam sih nggak bisa. Ya. Dari segi orang awam bilang, wah internetnya putus, saya nggak bisa komunikasi, maka dia berhenti komunikasi. Kenapa? Dia tidak tersambung ke network, collection network yang besar itu yang kita sebut dengan internet. Dia hanya ada di lokal. Dan nanti itu yang kita Anda lihat, ya, apa yang dinamakan local network, apa yang dinamakan WAN, atau ini kita sebut internet. Kan di teknik penyambungan ada dua macam teknik penyambungan. Ini kan tadi menyambung antara pihak yang ingin berkomunikasi. Nah, ada dua teknik. Yang pertama namanya circuit switching. Ini saya katakan secara operasional, ya, circuit switching yang sebenarnya hanya ada bagi Anda yang mempunyai telepon tradisional, telepon kuno atau tradisional lah. Ya. Tapi yang lainnya kita tidak menggunakan circuit switching lagi. Apa circuit switching? Kalau saya ingin menghubungi penerima, maka saya harus, kalau saya ingin mengirim data dulu, saya ingin mengirim data menuju ke penerima, maka saya harus mencoba manggil si receiver dulu. Ya. Membangunkan atau ngapain, pokoknya supaya si receiver itu tahu bahwa adanya mau mengirimkan data. Nanti kalau si receiver bilang, oke, saya siap terima data kamu, maka terjadi pertukaran informasi. Itu sama kalau Anda WA, Anda pencet, kalau ujung sana nggak nerima, artinya nggak ini, ya, nggak on, maka kita nggak bisa berkomunikasi. Ya. Itu secara ini apa namanya prinsip. Tapi yang kita baca, lihat ini adalah tekniknya circuit switching. Ya.
Jadi tekniknya ini. Ini hanya dipakai di telepon tradisional. Yang kita pergunakan sekarang, Anda pakai WA, walaupun pada WA itu kalau kita voice communication, kita mau berkomunikasi secara ini lisan atau pakai voice, pakai video, ya pakai WA, itu nggak kelihatan. Kelihatannya kayak circuit switching karena ujung sana harus nerima, kalau nggak nerima ini. Tapi itu secara layanan. Tapi secara teknik kita gunakan packet switching ya, secara teknis. Ya. Jadi data komunikasi kita boleh dikatakan secara default kita gunakan packet switching, menggunakan store and forward principle. Jadi informasi kita kirimkan, ya, lalu nanti dilanjutkan ke penerima. Karena saya sebagai user ngirim ya, WA chat, ya, bukan WA voice ya. Kalau chat kita kirim, chat udah send selesai. Ya. Kita tinggal lihat kalau ada 2 rumput ya udah di situ menerimanya. Tapi kalau baru 1 rumput, informasi saya itu sampai tapi belum dibaca. Ya, itu yang kita gunakan store and forward. Ya. Dan seandainya handphone yang kita hubungi dia itu nggak on, lobat atau baterainya lagi di offin, lagi di charge ya, informasi kita nggak hilang, di store, disimpan di suatu tempat ya, nanti kalau dia udah on kita kirimkan. Itu adalah switching teknik yang digunakan di computer network ya, sebagian besar ya, hanya dalam hal-hal khusus. Jadi kita gunakan packet switching. Ya. Informasi dipecah-pecah, kecil, bisa terkirim secara berurutan atau dikirimnya berurutan, ya, tapi sampainya belum tentu berurutan. Ini adalah namanya packet switching. Nah, kayak beginilah. Kemudian dia itu misalnya saya mau ngirim ke sini, ya itu belum tentu selalu lewat yang sama ya, bisa lewat tempat lain. Anda lihat di sini 1, 3 ke sini baru ke sini ya, tapi 2 menuju sini. Kenapa kok bisa belok? Ya mungkin dia lagi repot di sini. Ini kan udah 1, jadi pada waktu sebelum 3 ngirim ya, jadi pada waktu 1 ngirim masuk ke sini, 2 dikirim, wah ini lagi ngeladenin orang lain, maka punya kita lihat ke sini. Nah, 3 sekarang bebas kirim. Lalu di sini dikirim, masuk ke sini. Ya. Ini lewat sini masuk ke sini. Ya, itu namanya kita sebut dengan prinsip packet switching. Karena kerumitan-kerumitan yang tadi, maka di dalam suatu network dilakukan suatu kesepakatan bahwa ada protokol mengikuti suatu arsitektur. Yang kita sebut OSI, OC, reference model, sama TCP/IP protocol suite. Ya. Apakah arsitektur ini dibuat dulu baru enggak? Yang terjadi adalah wah udah bisa berkomunikasi terus bilang wah ini berantakan ya kalau komunikasi modelnya kayak begini. Ini bikin ya, programmer ya. Programming. Saya dulu pernah ikutin kayak begitu ya. Wah, ini gimana ya berkomunikasi? Kita bikin program supaya kamu bisa menerima ini program saya. Coba bikin program. Nah, kita bisa berkomunikasi ya. Wah, di network kita sendiri. Tapi kemudian mau komunikasi dengan rekan kita di perusahaan lain, gimana suka? Oleh karena itu, jadi protokol arsitektur ini bukan dibuat lebih dulu, tapi sesudah
terjadi network, sudah terjadi komunikasi, bisa berkomunikasi, komputer bisa berkomunikasi, bilang, oh ini network. Wah, perlu teratur ya. Nah, ini baru dibuat. Ya, dibuat OSI model yang sudah berjalan tanpa model-model. Dulunya ini adalah yang namanya TCP/IP. Nah, sehingga ini dibuat teorinya dulu, kemudian, waduh, ini teori, habis itu aturannya gimana dibikin? Aturan nggak ada yang sepakat semua, karena jangan lupa vendor sama user sama badan pemerintah, regulator, dan customer masing-masing punya pikiran sendiri-sendiri. Ya. Sehingga yang terjadi, oh yang gampangnya mana ya? Yang gampangnya mana ya? TCP/IP. Ya, itu yang sudah dipakai dulu. Ya, dan menjadi suatu network. Network itu namanya apa? Nah, itu namanya internet. Ya. Kenapa? Tadinya bukan untuk ini, karena dulu dibiayai oleh Departemen Pertahanan Amerika untuk riset. Jadi universitas nyambung komputernya ke situ, lembaga penelitian nyambung ke situ, kontraktor Departemen Pertahanan masuk ke situ. Lama-lama, wah, saya butuh ya semua, akhirnya dilepas. Ya. Nah, ini yang kita sebut TCP/IP suite. Ya. Ini yang menjadi internet. Ya, jadi kalau kita bilang internet, di dalam internet ya, adalah TCP, arsitekturnya adalah arsitektur internet, TCP/IP. Jadi internet sebetulnya adalah komputer network yang mematuhi atau mengikuti TCP/IP. OSI itu teorinya bagus ya, teorinya ya, tapi tidak ada kesepakatan, implementasi nggak ada, top, berhenti sampai di ini. Cuman di dalam dunia akademik teknik, di dunia teknik Anda akan sering masih melihat OSI ya. Tapi kalau kita lihat, kita tanya implementasinya, sebenarnya kita lihat TCP/IP. Kenapa? Karena ini membuat standar protokol bayar. Ini dikit-dikit bayar. Nah, ini free semua. Open system. Sehingga semua ini. Secara praktek, kalau Anda lihat suatu perangkat bisa nyambung ke internet, atau mengatakan dia TCP/IP, ya, atau IP talk, gitu ya, maka perangkat-perangkat itu akan saling bisa berkomunikasi. Nggak usah khawatir. Ya, jadi perangkat kalau ya nanti kalau Anda mendesain, wah ini saya punya perangkat, wah bisa IP, bisa bisa disambung ke internet, udah selesai. Dia akan mematuhi ini, bisa. Anda baru sakit perut kalau di situ ada ini apa namanya data informasi mengatakan dia memenuhi suatu standar yang Anda nggak kenal, ya. Maka itu yang repot. Belum tentu ada alat lain yang akan berkomunikasi. Ya dulu saya juga membuat kayak gitu, itu membuat artinya program-programnya supaya yang nggak bisa berkomunikasi bisa berkomunikasi. Ya, cari akal lah. Kita di Indonesia paling pinter cari akal. Ya. Jadi perangkat wah ini dari Jerman nggak bisa berkomunikasi, buat program kecil udah bisa berkomunikasi. Ya jadi indikatornya bahwa kalau bisa nyambung ke internet, dua alat yang bisa nyambung ke internet akan bisa berkomunikasi. Alat yang dikatakan kalau dia nggak bilang internet tapi dia bisa IP atau TCP/IP, dia bisa berkomunikasi. Nah, itu praktiknya.
Ya, ini adalah modelnya. Enggak, ini cuman saya mengatakan OSI model adalah model untuk pengetahuan teori kita. Kita ada di mana? Perangkat kita itu sampai di mana? Sampai seberapa jauhnya interface kita bisa berkomunikasi, ya. Itu yang kita perlu. Ya, model ya peer-to-peer communication. Ini teorinya. Ya. Nah, dia itu yang mengatakan bahwa suatu jaringan, suatu komunikasi dalam jaringan terjadi apabila pekerjaan komunikasinya dibagi-bagi. Dibagi dalam hal ini dibagi menjadi 7 layer. Tadi ada 7 pekerjaan yang harus dilakukan. Bagaimana saya memberi perintah ya, pada layer-layer itu untuk berkomunikasi yaitu dengan menggunakan header. Ya. Tapi prinsip komunikasinya hanya peer-to-peer communication. Jadi saya selalu membutuhkan bantuan dari layer di bawah saya. Dan saya minta pekerjaan itu dilakukan oleh siapa? Oleh layer di atas saya. Jadi sebetulnya pekerjaan itu diminta oleh layer yang paling tinggi. Kita memerlukan misalnya transaksi ke Tokopedia. Maka transaksinya apa? Maka dia akan mengatakan kepada layer di bawahnya, ya, tolong bantu saya perlu melakukan transaksi ini. Oh, oke, saya akan bantu ini. Nah, itu layer di bawah di bawahnya lagi ya dia akan minta bantuan ke bawahnya lagi. Ya, itu anunya yang dinamakan ini ya, each layer next higher layer dari lower ini perform ini minta bantuan dari atasnya. Kemudian peer to peer communication. Artinya bahwa tadi si yang terjadi ya OSI model ini adalah komunikasi di dalam network yang dilakukan oleh satu komputer. Kalau dua komputer, maka komputer A dan komputer B melakukan proses yang sama. Hanya apa yang dikehendaki adalah komputer A hanya bisa bilang ke komputer B pada layer yang sama. Ya. Jadi misalnya aplikasi, ya. Saya mau beli barang dari Tokopedia. Nah, ini akan dihandle oleh server Tokopedia, anunya, transaksinya. Tapi yang lainnya dalam transaksi itu bilang membutuhkan ininya pembayaran. Ya. Nah, itu diturunkan ke bawah. Yang di atas cuma tahu. Jadi si Tokopedia ini mengatakan saya mau transaksi ke Tokopedia, turun ke bawah. Karena dia harus cari Tokopedia itu di mana. Lalu dikirim. Oh, si A mau ini beli barang. Dihandle oleh si Tokopedia pada level yang sama. Nah, levelnya itu apa? Nih. Ya. Ada level 1, 2, 3, 4, 5. Ini levelnya. Itu model OSI. Ya. Nah, pada model OSI nanti kita lihat bahwa application-nya tadi, transaksi Tokopedia, lalu ada harus ini presentation sama session. Ya. Kemudian ada transport, ada network, ada data link, ada physical. Ya. Ini adalah OSI model. OSI model menunjukkan physical sambungan ke dunia fisik. Listrik, sinyal listrik itu ada di sini. Sesudah itu dilihat bentuknya kayak apa. Ini saya terima sinyal listrik, maunya apa sih? Saya cuma terima 1010, maunya apa? Nah, data link mengatakan, nih, ini yang dia kendaki, ini adalah datanya,
kemudian dia mau ke Tokopedia. Oke, ya saya tahu. Tapi Tokopedia di mana? Lempar di sini data link. Tolong tarikin Tokopedia di mana? Oke, network bilang, iya Tokopedia. Saya untuk tahu Tokopedia saya harus tahu ini ya, apa namanya, IP address-nya. Jadi dia mencoba mencari IP address-nya, ada di network, dapat IP address. Sesudah itu dia masuk ke di sini. Mau apa sih dia? Oh, dia mau transaksi. Oke, saya transport, saya kirim. Transaksi berarti saya harus menjaga ke ininya, kelangsungan transaksi itu. Siapa yang melakukan? Session layer. Ya, kemudian presentation, ada enkripsi, ada coding atau enggak. Nah, kemudian ke sini application apa? Application transaksi dengan Tokopedia. Ini di sini. Nah, sementara itu dia juga berhubungan dengan si toko, nanti di sini berhubungan dengan Tokopedia pada level yang sama kalau diperlukan. Nah, ini pekerjaannya, ya, soal akses networking. Itu teorinya akan kayak gitu, ya. Itu teorinya. Ini kerjaan, kemudian ya si teknisnya betul kayak begini. Ya, jadi physical layer, network access layer, internet working layer, transport layer. Jadi modelnya itu secara de facto jadi diterima oleh semua orang bahwa dia terdiri dari, ini masalahnya lagi, bisa 4, bisa 5. Ya, bisa 4, bisa 5. Kita memberikan pada Anda 5. Ya, kita pisahkan antara network access layer dengan physical layer, ya. Jadi model yang ini yang lebih kita sukai. Ya, jadi Binus mendapatkan 5 akses, ya. Ada beberapa textbook yang pakai 4. Ya. Kalau ini semua sama. 3 ini. Application, transport, sama internet working. Ya. Hanya 2 ini yang kita pisahkan. Ya. Kenapa? Kalau dari sisi saya bilang bagus dipisahkan. Ya. Physical layer adalah dunia listrik. Ya. Di sini. Jadi semua berkaitan dengan sinyal listrik dan sebagainya. Ya. Kemudian gunanya listrik ini apa? Gunanya listrik untuk mengakses network. Ya, jadi sebenarnya ini di luar network. Ini yang di dalam network. Ini yang dinamakan, yang kita kenal sebagai internet. Ya, ini yang kita kenal sebagai internet. Ini yang bukan. Bagaimana Anda bisa ke internet? Perhatikan. Ya. Anda bisa pakai smartphone. Anda bisa kalau ke Binus pakai kabel. Kabel ada colokan kabel kita masuk, atau hotel-hotel tertentu juga ada. Ya, tapi Anda kalau ke kafe nggak ada kayak begini. Colokan kabel, ya. Yang ada apa? Wi-Fi. Apa itu Wi-Fi? Gelombang elektromagnetik. Nah, itu alasannya, ya. Jadi Anda bisa physical layer adalah bagaimana saya bisa ke internet. Nah, ini internetnya sendiri yang dipatuhi oleh masing-masing network. Jadi kalau semua network ini punya networknya si A, si B, si D, ini. Jadi internet adalah tadi kumpulan daripada network. Kumpulan network yang mana? Kumpulan network yang semua mematuhi atau sesuai dengan TCP/IP. Sebetulnya TCP/IP itu di mana? Ini sebetulnya TCP, ini adalah IP. Ya, jadi inti daripada si internet sebetulnya cuman adalah TCP dan IP di sini. Yang lainnya adalah ya tambahan lah supaya ini bisa jalan. Ya, itulah. Nah, inilah ya, sesuaian ininya secara teoritis Anda bisa lihat, ya, application masuk ini, karena itu
saya katakan nanti ini ditarik ke sini, ini sama, ini kita tarik ke sini sampai ke network, ini network access, ini physical. Ya. Tapi textbook kayak begini, prakteknya sih ini. Nanti yang agak akan saya terangkan sedikit mengenai ke ya. Kalau kita campur dua ini menjadi agak rancu, ya, itu mengenai Ethernet. Nah, sekarang kita lihat. Oke, sekarang kita lihat ke bagian bawahnya. Ya, physical ini. Ya, physical. Ya, physical layer. Bagaimana saya bisa masuk ke internet? Saya butuh media transmisi dong. Ya, butuh bagaimana sinyal listrik saya itu bisa masuk ke namanya internet. Bisa masuk ke network lah. Ini adalah transmission media. Ya, tentu Anda ingat tadi blok diagramnya. Nah, secara umum atau Anda lihat ada dua macam sebetulnya. Satu pakai kabel, yang gampangnya ya bilang satu pakai kabel, satu nggak pakai kabel. Ya. Nah, di dalam bahasa tekniknya namanya guided atau unguided, kadang-kadang namanya bounded atau unbounded ya. Tapi kalau dari mata kita lihat ada kabelnya, nggak ada kabelnya. Kalau ada kabelnya, oh kabelnya kayak apa? Twisted pair cable. Yang Anda ketemukan di mana-mana sehari-hari, yaitu yang kita lebih kenal dengan namanya kabelan. Ya, lebih gampang. Nanti twisted pair itu bukan satu pair, tapi 4 pair masuk dalamnya. Tapi, oke, secara fisik, Anda kita ininya yang dinamakan kabel UTP. Itu nama teknisnya. Nama populernya, nama hari-hari kita sebut kabelan. Ya. Kemudian ada namanya coaxial cable. Ya, relatif hampir nggak ada yang memakai untuk perangkat PC kita, tapi ini masih dipakai di kabel modem. Ya, tergantung juga ya, operatornya, ya, atau instalasinya. Kalau Anda masih di instalasi yang lama, Anda dapat coaxial cable. Anda instalasi baru dapat fiber optik, dan itu sering diiklankan Bisnet misalnya, contohnya Bisnet gitu. Atau kita gunakan free space, udara. Sebetulnya bukan udara, gelombang elektromagnetik yang dinamakan wireless. Ya. Nah, wireless ada macam-macam nanti. Ya. Kita dengar adanya Wi-Fi, tapi Wi-Fi sendiri itu sebetulnya bukan transmission media. Ya. Wi-Fi bukan transmission media. Wi-Fi yang kita kenal itu sebetulnya IEEE 802.11b itu adalah akses menuju ke transmisinya, bisa menyambungkan kita ke ini, ke internet. Ya, tapi udah nggak apa-apa. Ya, demikian juga handphone Anda. Ya, kalau Anda pakai SIM card, ya, maka Anda menggunakan gelombang elektromagnetik, tapi tidak langsung masuk ke ini. Ya. Ada cara gelombang elektromagnetik masuk PlayStation dan sebagainya. Tapi kita anggap itu adalah wireless. Ya. Yang besar adalah dua, yaitu Wi-Fi yang kita kenal sebagai Wi-Fi. Yang kedua yang kita kenal sebagai seluler. Ya. Tapi sebetulnya Wi-Fi ini ada yang nebeng ke seluler. Jadi ini Wi-Fi, ini seluler, nyambung. Ya. Dengan berbagai macam perangkat. Jadi untuk gampangnya, dalam praktek ya, bukan secara teori, tapi dalam prakteknya kita gunakan free space. Yang satu adalah Wi-Fi, yang satu adalah seluler. Ya. Walaupun juga nggak tepat ya, saya katakan. Nanti bisa lihat. Jadi ini adalah transmission media. Sehingga
Kalau Anda mempunyai network, Anda ingin masuk ke internet, maka dua hal ini yang kita perhatikan. Ya. Nomor satu adalah bagaimana saya masuk ke internet. Nah, network akses masuk ke internet. Gimana caranya? Fisiknya apa? Fisiknya ini. Ya. Prakteknya sih kebanyakan kabelan atau free space. Ya, sebenarnya kalau strict, kalau ini ya, yang kita bilang tepat sekali, ini adalah seluler. 4G atau nanti 5G, 3G, 4G, 5G, seluler, Telkomsel, Matrix, Telkomsel, Indosat, ya, itu yang 3XL, ya, di mana Anda pakai SIM card perangkat Anda. Ya. Sekarang biasanya yang pakai SIM card adalah smartphone. Ya. Sekarang ada benda yang namanya MiFi, Mobile Wi-Fi. Nah, itu yang lebih tepat karena di MiFi, di mobile MiFi, itu si SIM-nya dimasukkan. Jadi alat yang namanya MiFi itu Wi-Fi untuk smartphone, PC, ya, tapi ke internet dia pakai SIM Wi-Fi, ya, pakai SIM. Sehingga yang paling tepat di sini bukan Wi-Fi, yang tepat adalah MiFi. Ya, jadi kalau Anda mau mendesain, ya, suatu itu akses ke internet yang paling tepat kalau free space adalah seluler 4G, 5G, dan MiFi. Ya, MiFi. Ya. MiFi itu kenapa tepat? Karena dia pakai dua. Wi-Fi untuk kliennya, ya. Kemudian untuk ke internetnya pakai 4G, 5G. Itu yang perlu diperhatikan. Kalau bilang Wi-Fi, nggak betul. Tidak tepat. Ya, jadi dia IoT segala macam nanti kalau Anda perhatikan. Ya. Wi-Fi selama tidak ada akses pointnya, tidak akan bisa berfungsi. Ya, karena jaraknya cuma pendek. Ya. Anda pengalaman sendiri dong. Tetangga Anda punya Wi-Fi, saya punya Wi-Fi, ada itu Anda punya Wi-Fi, apa namanya, kafe di depan, kafe di sebelah kanan punya Wi-Fi, kafe di belakang punya Wi-Fi. Kita kadang-kadang nggak bisa, walaupun Anda tahu passwordnya, nggak bisa menggunakannya. Kenapa? Ya memang capaiannya cuma sekitar 10-20 meter. Itu. Jadi kalau saya menganjurkan, kalau dari sisi saya, free space adalah 3G, 4G, ya, plus ini. Ya ada sih namanya microwave, point to point, tapi itu terlalu mahal dan diregulasi oleh pemerintah. Tapi untuk user kita yang gampang, yaitu ya, kita gunakan 4G, 5G, kalau kita pakai ini smartphone, atau kita pakai MiFi. Di dalam MiFi kita pakai 4G, 5G. Dia kombinasi dari Wi-Fi dengan seluler. Inilah karakteristiknya yang penting, ya. Tentu Anda tahu maunya kecepatannya tinggi, bandwidth-nya lebar, ya, supaya bisa ini. Kebanyakan sih demikian, ya, agak gampang sekarang. Karena sebenarnya saya pakai ini, ya, saya pakai wireless, ya, saya pakai 4G, ya, yang full digital, mana ya relatif bagus lah, ya. Jadi dua hal yang penting di dalam transmisi yang kita pilih adalah bandwidth, ya, dan jarak yang kita bisa capai. Jadi kalau Anda pakai Wi-Fi hanya bisa dalam rumah,
Kalau rumah kita nggak pakai tembok-tembok, nggak pakai beton, ke atas atau ke bawah bisa. Jadi saya misalnya di lantai 2, lantai 3 bisa terima, lantai 2 bisa terima. Ya, kalau Anda memperbolehkannya. Tapi kalau enggak, supaya pulsa kita nggak dicuri, ya kita pakai password, kita batasi. Ya. Atau kita ini, ya pokoknya kita batasi. Gitu. Ada cara membatasinya di dalam peralatan tersebut. Ya. Nah, karena itu karakteristik data manusia tentukan oleh medium use dan sinyal quality. Jadi kalau kita nggak bisa kita harus lihat ya. Kadang-kadang ya. Kalau saya selalu pakai backup, ada 2 saya. Jadi kalau operator A atau jalannya kurang baik, khususnya untuk Zoom kayak begini, maka saya pakai operator B. Itu bisa saya gunakan ya. Karena saya butuhkan ini sinyal quality dan bandwidth-nya. Nah, kalau di teorinya memang antena, tapi kita nggak bisa ngatur antenanya ya. Kita sebagai user beli barangnya, jadi terima dengan nasib lah. Kemudian kembali juga kita bawakan adalah mengenai fisikal yang lain ya, yang mulai populer ya, yang disebut optical fiber. Ya. Ini ya nanti secara teoritis akan kita juga udah bahas, kayak kita ingin tahu supaya Anda tahu ya, sekedar tahu ya, dan bisa mengerti lah. Optical fiber, walaupun banyak kan kalau user biasa ini terima adanya, kita nggak pernah menanyakan. Tapi kalau kebetulan Anda bekerja di operator, ya, baik telekomunikasi maupun ini ISP, maka inilah mengenai fiber. Ya, ada beberapa. Yang penting di dalam fiber itu adalah modenya. Jadi kalau Anda beli fiber nanti mendapatkan 2 macam mode. Yang pertama dikenal dengan SM, ya, single mode. Yang kedua kita sebut multi mode atau sebaliknya lah. Ini MM, multi mode atau single mode. Ya, di dalam MM adanya namanya step index, adanya graded index. Ya. Ini adalah macam-macamnya. Bagaimana apa perbedaannya? Nah, inilah perbedaannya. Saya menyebutkan sinar itu berjalan menurut bentuk, ada lembah, ada ada puncak. Ya, kalau ini nggak begitu jelas, ini begini jelas ya. Jadi yang dinamakan step index ini kayak begini. Karena apa? Perbedaan indeks itu stepping. Jadi kalau bilang N sama dengan 0,1, yang berikutnya adalah N 0,5, yang berikutnya N sama dengan 0,8 gitu misalnya ya. Nah itu sehingga apa? Ini kalau ada sinar tajam kayak gini masuk, keluarnya kayak gitu ya. Nah, itu gampang mencontohnya. Kalau Anda punya senter lama yang tua, ya, jaraknya kalau jauh nggak bisa dia, ya, pendek. Maka Anda lihat sinarnya kecil, nanti kalau di tembok Anda lihat kayak begini, ya kayak ini saya yang bundar gede. Ya, jadi karena dia melebar. Anda pakai LED, lebih tajam, ya, lebih terang. Jadi untuk jarak misalnya 2 meter, yang satunya udah ya redup-redup lah, yang kuno, ya. Kalau Anda pakai LED masih tajam. Kenapa? Ya ini modenya. Ya, di sini modenya tidak berubah. Jadi bahan yang di sini loh, yang ada di sini, ini di indeks biasnya itu nggak teratur lah. Akibatnya kayak begini. Sedangkan indeks pada LED
LED kalau kita lihat, maka ininya teratur sehingga ya itu analoginya ya. Ini kalau kita masukkan kayak begini, ini namanya modenya. Nah, kalau Anda punya laser pointer kan lihat ya, berapapun jarak jauhnya itu masih jelasnya masih tajam kayak begini. Ya, kenapa? Ini energinya menyebar, ini energinya agak nah, ini jadi satu. Ini yang kita sebut multi mode. Kenapa? Karena banyak macamnya. Di sini oke, banyak macamnya tapi masih dicoba dikonsentrasikan. Nah, kalau ini enggak udah terkonsentrasi ya. Ini adalah sinar laser ya. Karena energi terkonsentrasi itu sangat membahayakan ya. Karena itu sinar laser membahayakan mata kita. Kenapa? Energinya terkonsentrasi ya. LED agak terkonsentrasi, tapi tidak seperti laser. Ya, jadi malam kalau Anda nyalain, wah, lumayan silaunya. Ya. Nah, kemudian yang kedua, yaitu ada physical. Nah, kadang-kadang physical, saya katakan disambung jadi satu. Kita menganggap bahwa internet adalah akses, bukan. Internet adalah data link. Yang kedua, network access. Ya. Berarti dia udah ada di network. Sinyal udah masuk ke dalam network. Ya. Hanya internet yang mencoba membuat supaya sinyal yang masuk itu diatur supaya bisa diolah, dimengerti apa isinya. Itu yang disebut internet. Ya. Di apa namanya, saya pernah memberikan pertanyaan, lalu saya memberikan pertanyaan, akses apa yang Anda sukai, yang sering Anda gunakan, ya misalnya kayak gitu. Ada yang menjawab internet, bukan. Yang internet adalah data link, aksesnya adalah bagian fisikal. Ya. Jadi sesudah kita dapat sinyal gelombang elektromagnetik 2G, 3G segala macam itu nanti dirubah menjadi data link. Jadi dibuat sedemikian rupa menjadi ini. Jadi WiFi Anda dari handphone Anda itu jalan. Sinyal jalan diterima oleh benda namanya access point. Dia akan bekerja membuat sinyal listriknya. Lalu sinyal listriknya dikumpulkan. Nah, itu namanya IEEE 802.11b. Di mana dia bisa secara fisik dia bisa mengenali gelombang elektromagnetik. Oh, ini 1, ini 0, ini 1, 1, 0, lalu dia kumpulkan secara sekarang sudah dimengerti. 1010 itu maksudnya apa? Ya, kepunyaan siapa? Kepunyaan yang sebelumnya atau sesudahnya atau sesuatu yang nggak ada artinya saya. Ya, dari situ dia bisa mengendalikan. Oh, si ini mau masuk, saya perbolehkan. Ya, passwordnya apa? Itu ada di masuk setelah internet. Ya, ini adalah data link. Kenapa kita buat internet yang penting? Karena ada berbagai macam dulu data link ya, sebelum internet 8023 ya, kemudian berkembang. Nah, sekarang Anda semua peralatan gampang. Begitu Anda lihat colokan yang namanya RJ45, colokan yang biasa kita kenal kabel itu dah selesai. Berarti kita bisa masuk ke network. Itu enaknya. Beli barang, kalau Anda bilang, oh bisa masuk ke ke network saya, enggak. Gampang. Anda tinggal lihat barang itu ada colokan RJ45, enggak. Begitu ada, sudah bisa masuk ke network. Ya, kecuali dipakai untuk barang lain ya, untuk keperluan lain itu sih manufacturer kadang-kadang nakal juga. Tapi pada dasarnya itu adalah
Ethernet. Jadi kita tidak menggunakan di network, sekarang kita tidak menggunakan yang lain-lainnya kecuali Ethernet. Nah, Ethernet ada beberapa macam gitu ya, 10BSD, 100, 4BT, ini itu banyak ya, ada berbagai macam standar. Pokoknya saya ini dulu deh ya, ini, nah ini Ethernet ya, saya bahas ke sini dulu ya, ini standar Ethernet. Sebetulnya colokan ini ada berbagai macam, tapi sekarang gampang. Ini zaman dulu, 10 base 5, 10 base T ya, zaman dulu. 10 base T itu juga ya, agak di ya. Jadi kalau dinamakan 10 base ya, ini adalah 10 mega ya. Ini yang lebih kuno lagi, lihat bus dan sebagainya ya. Jadi ini standar yang common, tapi boleh bilang hampir nggak ada. Yang ini misalnya ini kita pergunakan, tapi 10 ini terlalu lambat ya. Jadi 100 inilah yang kita banyak pakainya. Ini yang lama, nah, ini yang kita pergunakan. Ya. Jadi saya beritahu Anda ini sudah tahu ya, tapi inilah 100 BSD disebut fast Ethernet. Ya. Cirinya apa? Anda pakai kabel, nggak perlu mikir apakah dia namanya straight atau mana, semua kabel tancepin dada, udah jalan. Ya, jadi kecuali kalau Anda ketemu laptop yang lama, komputer lama, ya komputer lama ya di bawah tahun 2000, saya kira di bawah tahun 2000-an lah, kurang daya ini, di bawah tahun 2010-an. Pokoknya semua komputer yang baru, yang di atas 2020 itu semua pakai ini, Ethernet 100 BSD. Ya, sehingga di praktikum Anda masih belajar namanya straight sama ini ya, cross ya. Dalam prakteknya Anda nggak ini, kecuali baru mikir, Anda boleh mikir kalau ngelihat barangnya udah kuno. Selama barang itu nggak kuno, ya di atas, pokoknya di atas tahun 2000. Setahu saya semakin itu mungkin kalau di atas 2010 lah, karena udah nggak perlu mikir lagi. Kabel apapun yang Anda pakai udah bisa. Ya. Karena kita nggak perlu mikir straight atau cross. Ya. Kecepatannya semua 100 megabit per second. Fast Ethernet. Ya. Sehingga mudah. Ya. Kemudian, nah, kita lihat bahwa Ethernet itu sendiri, Ethernet, Anda lihat kita, transmission medium nyambung ke sini. Nah, Ethernet itu ini, dua ini, data link. Apa yang digunakan itu mengendalikan di bawah ini. Ini kan udah, ini listrik, ini udah dikumpulin. Lalu mau diapain? Ya, dua ini yang menjalani. Ya. Nah, ini nggak pernah berubah LLC. Di sini, ya, Anda perhatikan, laptop Anda nancep pakai apa namanya? Pakai kabelan, jalan. Kabelan dicopot, nyalain wifi jalan. Ya, tanpa melakukan apa-apa, tanpa merubah apa-apa, semua otomatis. Siapa yang menghandle itu? Adalah ini dan ini. Itulah yang melakukan. Ya, tadi. Kenapa bisa lakukan media access control? Ya, ini performance function, transmitting, receiving, specify, segala macam. Ini ya, itu yang dilakukan oleh media access control. Lalu logical control juga mengatur supaya bisa ini yang di atasnya supaya sama ya.
Karena itu dengan adanya model OC TCP/IP, application itu tidak pernah, kalau bawah berubah, hari ini saya pakai kabel, besok pakai ini, pakai itu, di atasnya itu sama semua, sebagian besar semua sama. Ya. Karena apa? Karena tiap-tiap layer melakukan fungsinya, ya. Yang kalau Anda bisa lihat perubahan-perubahannya itu kebanyakan adalah yang saya bilang kosmetik, ya, programming supaya tampilannya, kemudahannya itu di application, bukan di dalam network. Perubahan yang dilakukan selalu ada perubahan ada di application layer, di application-nya sendiri, bukan di application layer. Itu juga interface-nya sama semua, ya, cuma tampilan di layar, kemudian fasilitas tambahan, function tambahan itu dilakukan di atas, di bawahnya terus sama, sehingga network itu tidak berubah. Kemudian topik yang lain adalah intranet, ya. Kita agak kita kebanyakan, bukan kita, artinya di praktek itu dirubah, ya, yang dinamakan local area network. Dulu local area network itu ya untuk satu rumah, untuk satu bangunan, untuk itu. Tapi hal yang sama digunakan untuk berbagai macam kebutuhan, sehingga kita pisahkan komunikasi di dalam suatu network dan komunikasi antar network. Jadi internet itu memfasilitasi komunikasi antar network. Network kepunyaan adalah jaringan kumpulan komputer yang kita kenal, yang kita miliki, yang kita kelola sendiri. Jadi di rumah saya punya, mungkin di rumah ada 2-3, ya, ada 2-3. Itu adalah intranet. Ya, mungkin di dalam rumah sendiri ingin berkomunikasi, atau ambil aja lah, ya, suatu restoran yang sedang kecil, nggak terlalu besar. Kasir di depan, atau kasir, waiter, ya, itu kan elektronik, mesennya itu untuk di dalam sendiri. Nanti ke dapur, oh butuh mie goreng 5, butuh ini sih meja sekian, itu ada di situ. Kemudian kasirnya yang bayar, kasirnya menentukan harganya, kemudian di kasir juga bilang, oh ini nggak boleh terlalu asin, dan sebagainya, dan sebagainya. Itu di network, itu adalah network gitu, dan berlangsung hanya di dalam situ untuk kebutuhan operasional dari company tersebut. Tentunya ada bagian yang membutuhkan sambungan menuju ke internet, karena dia harus berhubungan dengan luar, ya, misalnya dengan GoFood dan sebagainya. Itu hubungan menuju ke internet, ya. Nah, itu bukan intranet, jadi udah internetworking. Karena itu kita nggak menyebutnya local area network, sekarang lebih banyak kita sebut intranet, ya, kepunyaan organisasi di dalam interconnecting system dalam organisasi, ya. Kalau mau keluar ada 2 cara, ya, secara private, perusahaan besar tok yang pakai ini, ya, atau juga secara virtual melalui public network atau internet, ya. Jadi dua pihak bisa secara private, dedicated, jadi ada sambungan khusus, atau melalui public network, sambungan virtual. Ya, soalnya kalau misalnya tukang bubur ayam, kita bisa pesan lewat kita bisa pesan lewat ini GoFood, ya, tentu dia
nyambung, kitanya pesan nyambung melalui publik secara sambungan virtual, karena saya nggak punya sambungan langsung ke dia. Gitu. Ya, itu adalah internet networking. Nah, ini ada berbagai macam dari pelajari, ya. Tapi pada prakteknya adalah ini, star configuration. Ya. Jadi mudah sekarang bikin network, pakailah selalu star. Ya, kita juga pakai star karena perangkat-perangkatnya juga gampang disambungkan. Ya, jadi ini adalah dominan. Ya ada sih ini, tapi udah nggak ada banyak dipakai. Dulu ada teorinya melalui ini, ada fiber apa namanya ring, ada fiber. Ini bus dengan jadi tree, atau ini nanti kita sambungkan menjadi tree juga. Bisa, tapi intinya ini, ya. Anda mendesain apapun juga pakailah star. Di tugas AOL nanti di tugas AOL Anda harus mendesain ya untuk syahadat untuk apa. Pokoknya tugas AOL star juga. Udah nggak usah bingung-bingung di sini, pakailah star. Ya, jadi komputer-komputer sambung ke suatu central hub, atau kita sekarang lebih gampang lagi, nggak hub tapi switch. Karena hub repeater ini teoritis ada ya, tapi prakteknya kita hanya pakai switch. Ya. Nah, kemudian kalau kita nyambung ke yang lain, kita sebut internet working layer atau IP layer. Itu munculnya nama IP khususnya bukan untuk ini, bukan untuk ini, ya, tapi untuk network bersambungan dengan network. Oleh karena itu kita sebut internet working layer. Internet working dengan siapa? Internet working antar intranet. Antar intranet di dalam atau intranet. Jadi jaringan kita ya, contohnya ya tetap pakai IP layer, misalnya BINUS Syahdan, BINUS Bekasi, Alam Sutra, itu intranet. Anggrek, internet Alam Sutra nyambung, harus bisa sambung. Berarti ada internet working tapi internal kepunyaan BINUS sendiri. Ya. Nah, itu kita memerlukan perangkatnya. Ya, ada suatu perangkat ya. Di sini internet dan IP layer. Ya. Jadi IP layer tugasnya menyambung antar network. Apapun networknya itu. Bisa intranet, bisa intranet punya satu perusahaan, atau intranet punya beberapa perusahaan atau organisasi. Ya. Sehingga di dalam TCP/IP kita membutuhkan 3 address. Yang pertama adalah physical address. Handphone Anda itu, yang smartphone kita itu, kalau ke internet dia dari mana kita? Kita kan belum punya IP address. Siapa yang kasih IP address? Gimana caranya dan sebagainya. Ya, karena itu harus ada physical address. Ya, yang ada di dalam perangkat tersebut, itu disebut physical address. Nah, physical address itu pada implementasinya apa? Itu adalah MAC address. Ya. Jadi kalau Anda lihat handphone Anda lihat ada email, ada juga MAC address. Ya. Email itu untuk keperluan seluler, kemudian MAC address sekarang selalu ada MAC address itu untuk kebutuhan dari sambungan ke internet. Sebelum adanya Android yang bisa nyambung ke internet, maka tidak ada MAC address. Ya, karena itu yang kuno-kuno nggak bisa nyambung ke internet karena tidak ada physical address yang kita kenal dengan namanya MAC address. Nah, setelah itu supaya kita bisa berkomunikasi di dalam network,
maka kita butuhkan yang dinamakan IP address. IP address itu menunjukkan alat Anda ini ada di mana, ada di network mana. Mana sih networknya? Itu namanya IP address. Kemudian kita mempunyai address yang ketiga yang belum kita pelajari, ya, itu adalah port address yang menunjukkan aplikasi apa yang Anda kendaki. Ya, contohnya kalau ke web server standar adalah port 80. Apakah bisa diberikan address lain? Bisa, tapi tidak bisa diakses oleh orang yang tidak mengetahui port address. Jadi saya punya web server. Web server saya kasih suatu address yang lain. Saya nggak mau 80. 80 semua orang tahu. Ini adalah suatu web server saya yang khusus. Ya, bisa diberikan. Hanya nggak pernah bisa diakses kecuali oleh orang yang mengetahui portnya mana. Ya. Jadi ini port address. Ya. Nah, IP address sama port address nanti yang menentukan aplikasi apa yang kita kendaki. Sebetulnya yang menentukan ke aplikasi adalah port address. IP address untuk menunjukkan network mana yang minta. Oke, ya itu mengenai address ya. TCP/IP. Kenapa saya pakai address? Karena menunjukkan network saya ada di mana. Nah, ini yang saya berikan hardware address, server address di sini. Slide ini nanti saya berikan ke siapa ya? Panitia ya. Ke Oke, ya Pak. saya kirimkan ke ini ya. Ini ya. Nanti tolong ya kemana boleh dipakai. Kirimkan ke chat room aja, Pak. Ya Pak? Chat Zoom aja. Di chat Ke Zoom. chat room ya. Oke. Nanti ya. Ke chat ya. Iya, Pak. Oke, ada ini ya. Ini tadi secara tertulis, tadi oral, secara tertulis. Kemudian, nggak ngulangin semua address karena mungkin Anda udah bosen karena ini ya kontabannya di praktikum segala udah. Itu cara konsep. Saya hanya ingin menggambarkan dulu ya. Yang pertama, kenapa kita berikan juga mengenai classful address? Sebetulnya classful address bukan nggak dipakai lagi, ya. Kalau hanya classful pasti router perangkat itu menolak. Ya. Dia selalu minta lengkap, ya, kelasnya tanda kutip sama subnettingnya itu selalu. Nah ini hanya untuk mempermudah Anda untuk dulunya mengenali addressnya kayak begini A B C ya, lupakan mengenai DEF mengenai DE ya. Nah ini ya, jadi lihat kepalanya gitu, di situ. Ya. Kemudian kita mengetahui bahwa di sini terlalu banyak host, terlalu banyak komputer. Siapa yang networknya komputer yang saya butuhkan banyak network. Jadi di suatu perusahaan di rumah pun kadang-kadang kita membutuhkan lebih dari ini ya, lebih dari satu network. Ya. Perusahaan kecil, bilang aja perusahaan kecil, atau Anda punya suatu kafe, ya. Tentu Anda mau punya network yang terpisah, yaitu kasir. Kasir mungkin ada 2-3 ya, kalau cukup besar, kalau ya 3. Kemudian bagian dapur, kemudian juga dapur, adanya untuk makanan kecil, ya. Kan kita butuh yang butuh network yang banyak, bukan komputer kan agak sukar satu apa kita pakai ini ya komputernya demikian banyaknya, atau ini aja komputernya demikian banyaknya. Kalau kegiatannya tinggi, maka ada kemungkinan ini ya, salah satu komputer nggak bisa berkomunikasi karena melewati satu network.
Nah, kita pisah-pisahkan network. Ya, intinya sih sebetulnya untuk ini ya, supaya beban trafiknya nggak terlalu tinggi. Ya. Bagaimana Mbak misah-misahnya? Ya kelas ini udah maka kita bisa pisahkan dengan subnetting, ya, special pattern. Ya. Kalau secara teknis kita mengatakan bahwa ya, ininya kita ambil lah. Ini kan 255, 255. Saya ambil 2 bit atau saya ambil 3 bit. Ya, kita ambil 3 bit, 1, 2, 3. Ya, saya perpanjang, saya tahu 127 saya dapat. Bilang katakanlah jangan 127 nggak boleh dipakai. 126 ya, 126 saya dapat 126 berarti saya bisa dari 00 sampai 2555 ini komputer saya. Wah, itu cuma satu network, saya butuh 5 network. Ya udah, saya ambil di sini 3 bit. Ya. Jadi di sini berapa ya? 128 tambah 64 192 ditambah 32 ya ada 26 lah kira. Jadi 127 22 apa namanya 226 terus yang lainnya itu hostnya ya itu yang kita sebut dengan subnetting ya, jadi spesial. Jadi tergantung dari berapa network yang saya butuhkan saya ambil dari sini. Ngurutnya harus nurut dari ininya apa namanya perbatasan kelasnya. Jadi kalau Anda dapat addressnya di sini, ya, misalnya 130, ya, 25, maka Anda ngambil bitnya sesudah 100 ke 8 ini kita ambil dari sini. Ya, itu yang kita ambil untuk subnetting, yang kita sebut subnetting. Ya. Jadi sebetulnya bukan yang namanya aneh kalau menurut saya bukan subnetting, tapi saya extended. Ya memang teori bilang extend ya, tapi di dalam prakteknya kita buat subnet sebetulnya bukan kita subnet ya, kita pergede net 3. Kalau kita udah dapat gini, ini kita potong-potong, tapi ini kita dapat segini, kita ambil. Jadi di dalam addressing sekarang Anda harus menentukan Anda dapat lah atau tiap kali minta kita harus dapat menentukan IP address-nya, ya, network address-nya. Itu yang kita perlukan network address selalu ditambah harus dengan subnet. Ujungnya adalah ini hostnya, ya. Karena yang dipentingkan di dalam network itu adalah networknya. Jadi di dalam komputer network yang dipentingkan adalah networknya. Ya. Ini yang dinamakan subnetting. Ya. Nah, seperti ini. Ya. Saya mendapatkan misalnya ya, kita nggak kelihatan apa-apa di sini, kita mendapatkan ini 166, 144, 40, 33. Ya. Networknya mana? Apa yang kita sebut network? Ya. Pada dasarnya, kalau pakai sistem kuno, dia itu 160. Ya. Berarti networknya, kalau sistem yang kuno masih kelas full, ini loh networknya 166, 144. Ya. Karena apa? Kepalanya 164. Kepala 164 itu di bawah 192, di atas 128, jadi antara ini di mana dia? Kelas B. Kelas B. Kalau tidak ada, nggak ada keterangan lebih lanjut. Keterangan lebih lanjut mengatakan dia subnet masnya adalah 255, 255, 255, 0. Ya, ujung kita nggak perlu perhatikan kalau 0 itu berarti hostnya, ya, karena
0 itu nanti ini bebas apa. Nah, yang perlu kita perhatikan, ini 166 oke, ya. Ini kita jabarkan bentuknya sebetulnya kayak begini. Ya. Maka kalau saya ya menganalisanya 166 255 ya ini sih ininya tetap 166 networknya 166 166 tetap 166 ya. Nah, sekarang ada 255 di sini ya. Ada 255. Nanti kita hitung di sini networknya ya. Di sini kita lihat ya, di sini ini lurus, ini 0 0 1 1 101 ya, nanti kita mesti hitung, maka itu adalah networknya. Bentar. Ini 0 4 8 16. Oh, bukan. Ini 0 0 berarti networknya ya betul 101 0 0. Jadi dia itu network 8 16 32 44. Ini kita mesti hitung di sini. Karena ini kalau kita ini menjadi 0 0 0, ini 1 0 1. Ini 32 ya, 32 16 40. Ya. Berarti 40. Jadi networknya adalah 40. Jadi 166 144 40 networknya. Ya. Bukan kelas B lagi. Jadi memang kelihatannya sih kelas B, tapi di perangkat akan mengatakan networknya adalah 166 144 40 ya. 40 itu adalah network dia. Dengan ininya 33, tapi networknya adalah 40. Itu adalah subnet masknya. Nah, tipenya adalah fake subnet mask, yaitu ini fake. Jadi selalu saya ngambil satu byte. Ini 255, 255. Nah, ini saya pasangin 255. 0. Ini ada FSM. Nah, kalau ada jaringan, ini adalah FSLM, ya, fix. Ya. Ini yang juga yang lebih jelas ya. Kita mempunyai jaringan ini, IP address. Kemudian kita punya netmask ini. Atau nggak dikasih tahu apa-apa. Misalnya nggak dikasih tahu apa-apa, maka kalau kepalanya 14114, ini network address-nya 14114. Kenapa? Kelas B. Nah, kelas B itu gimana? Ini default masknya. Ya. Kalau nggak dikasih tahu apa-apa, otomatis kita cuma lihat kepalanya toh. Begitu kepalanya di atas 127, ya, maka dia adalah kelas B. Di bawah 192. Ya. Kelas B. Kelas B itu apa? Kelas B itu masknya kayak gini. Ya. Karena byte pertama, byte kedua adalah untuk network, ini supaya network maka 255. Nah, sekarang kalau saya beginiin, apa yang terjadi? Ya. Yang terjadi adalah 141 tetap karena masuk 255, 14 tetap karena kena 255. Nah, 2 ini kita mesti lihat di sini. Yang 2 ini, ya. Ini tapi karena ini 111 otomatis ya udah 2. Udah dapat 2 subnet address-nya. Ini adalah network-nya. Jadi address-nya sama tapi network-nya beda. Jadi kalau Anda memasang ini di suatu, bisa nyoba di pakai tracer, Anda masang di sini, Anda definisikan ada perangkat kayak begini,
ya 141.14.22.21 ya, IP address masnya 255.2550 ya. Kemudian ada perangkat lain Anda pasangin kayak begini ya, ini nggak bisa berkomunikasi karena di sini networknya adalah 1410. Ini networknya adalah network 2 ya, 2 network yang berbeda. Kemudian dikembangkan lebih lanjut, ini yang kita sebut bebas ya. Jangan mikirkan mengenai itu, yang Anda pikirkan berapa host yang kita perlukan. Itu. Jadi saya mau desain network. Kemudian untuk network ini saya butuh 5. Ya, untuk network ini saya butuh 5 host, maksimal 5 host. 5 komputer, 5 device. Ya, kalau 5 berarti 2/3, karena 2/1 adalah 2, 2/2 adalah 4, 2/3 8, 5. Jadi 2/3. Saya perlu 3 host. Bagaimana saya bisa mengatakan apa namanya, spesifikasinya? Ya, saya bilang addressnya saya slash 3 host. Jumlah IP number 32. Saya cuma butuh 8 host, berarti 3 bit. 32 potong 3 berarti 29. Ya. Itu kita mendapatkannya. Bisa. Ya. Tapi ya untuk gampangnya, mau gampang cari tabelnya. Dari tabel kita bisa, saya butuh komputer ini slash, nomor slashnya. Tapi ini teorinya lah. Jadi karena ujian online, karena Anda bisa lihat tabel. Oh, butuh sekian. Oh, slashnya Anda lihat tabel. 8 host slash sekian, slash sekian, slash sekian. Ya. Nah, sekarang si perangkat network ngerti kayak gini. Kalau sebelumnya enggak. Jadi kalau sebelumnya harus mainan dengan subnet mask. Ya. Nah, ini yang kita kenal dengan nama feeder. Ini ya. Asal ini domain route ya. Ada mahasiswa di kelas saya mempresentasikan, wah, caranya lebih gampang dari punya saya. Bagus caranya. Ngelihatnya, ngitungnya. Ya, saya ngitung, saya 32 potong berapa host yang saya butuhkan gitu. Ya, dia mempunyai cara lain tapi juga masuk akal dan gampang ya. Makanya Anda bisa memikirkan caranya ya. Sekarang banyak kan pakai seeder ini. Ya. Intinya bahwa kita butuh host berapa, ya. Kita potong, maka itu adalah network kita. Dulu biasanya kita memikirkan network berapa network yang saya butuhkan. Ya. Tapi ini kita bisa balik. Saya permisi Pak, waktunya sisa sedikit lagi. Ya, udah kelar ambil. Sedikit lagi, kalau Bapak mau lanjut, nggak apa-apa Pak. Masih ada waktu sekitar 5 menit. Ini udah kelar. Saya mau... Kalau Bapak mau nambah, boleh. Nah, ini memang terakhir. Ya, itunya udah. Oh, ya, Pak. Nah, ini loh. Ya, network configuration. Saya berikan pada Anda network configuration ini secara saya nggak menggunakan anunya si packet tracer ya, tapi saya memberikan simple network ya. Dalam prakteknya kita mengenal beberapa macam network, segala macam ya. Kalau nggak kepepet kita nggak pakai ini ya. Kita pakai ini. Ya. Jadi kalau Anda mempunyai untuk intranet ya. Jadi untuk perangkat di dalam satu PC di dalam satu network, kita gunakan switch ya. Udah namanya switch.
Itu switch kita bisa bilang Ethernet switch, kita bilang apa layer 2 switch ya, ya ada pokoknya switch. Ya, konfigurasi ini yang Anda pergunakan. Kalau mau menyambungkan dengan intranet yang berada di tempat lain, ya, di kamar lain atau anunya, maka ini kalau kita berada di intranet yang sama. Ya. Kenapa dipakai router? Karena kalau ini ya, untuk mudahnya kita networknya kita pisahkan, ini ke sini itu nggak bisa. Ya. Tidak didukung oleh operating system. Di dalam operating system, ya. Teorinya sih bisa, seharusnya pakai namanya bridge. Tapi pada prakteknya, hal mengkonfigurasi ya, switch-nya belum tentu harus beli switch yang bisa mendukung ini ya. Tapi switch-switch yang normal kita pakai, ya ini. Ini konfigurasinya. Jadi antar network kita selalu gunakan router. Ya, kalau di dalam internal router. Kalau mau keluar, kalau mau ke internet gampang ini tinggal ditambah set sambungan ke internet. Ya. Kalau ke bangunan lain gampang, ini router lagi ya, tinggal dihitung berapa banyaknya kapasitas yang diperlukan. Itu toh yang mau saya ini, karena Anda akan menghadapi AOL segala macam, ya, pakailah ini gampang. Cuman bacanya aja jawaban Anda susah kalau di tulis kecil-kecil dari itu apa paket tracer ya. Tinggal kasih IP number, udah ya. Itu yang pertama. Yang kedua, intranet itu biasanya pakai private number ya, umumnya kepala 10. 192 boleh, 172, 168 boleh ya, 172 juga boleh. Kemudian kalau 10 umumnya. Kemudian juga kalau tidak dikatakan lain ya, subnet masnya pakai kelas C aja ya. Subnet masnya 255 255 255 0, gampang, itu bisa 254 komputer. Speknya nggak pernah lebih dari 254. Jadi kalau ada pecah-pecah nggak usah pusing-pusing slash notation, pakai slash notation slash 24 ya, karena kita pakai 8 bit yang di belakang. Oke, dari saya itu sudah saya cover semua, sudah saya cover semua. Dharma. Oke Pak, terima kasih kepada Pak Lukas sudah mengasihkan materi. Bagi teman-teman ada yang mau nanya nggak? Nah, saya mau ini dulu. Oh ya ya. Ntar saya ini dulu, saya stop share dulu ya. Ini apa namanya? Sebentar ya, saya negara anggota G20 yang menghasilkan barometers di dunia. Tentunya kita ucapkan terima kasih kepada semua pemimpin negara G20. Nah ini nih. Ini udah saya taruh di itu ya, di chat ya. Kalau mau pakai, udah. Filenya udah kelihatan, ada? Oh, belum? Belum ada sepertinya Pak. Ada. Oh ke anu, oh, ya dia agak sebentar ganti ke all.
Nah, ya. Oh. Ah, udah, itu sama Jason. Ini file-nya belum ada, Pak. Belum. Saya mesti ke di mana? Oh, ini apa everyone in the meeting. Saya Sudah ingatnya ada, Pak. Jason udah ngirim. Ini udah, Jason udah ngirim. Ya, sudah terlihat, Pak. Udah ya? Sudah, Pak. Ya, oke. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, Sebelum oke. itu, kita ada sesi dokumentasi dulu kepada Oh iya, Norbert. Boleh nanya Silakan. dulu, sorry. Oh ya, Eh, yang pertama, bakal ada berapa soal ya, Pak? apa? Soalnya ada berapa banyak ya, Pak, nanti ujiannya, Waduh, tesnya? saya nggak tahu juga. Saya yang tahu ada Hmm. kelasannya kalau ini computer science ada PG-nya yang dijalankan oleh komputer. Terus ada mungkin 2 soal esai. Oh, oke, Pak. Sama ini pertanyaan terakhir, Pak. Mungkin agak kurang Ya, nyambung, tapi saya kan punya paket kuota. Kenapa di saat saya pakai untuk laptop saya jadi terkuras banyak, Pak, kuota internetnya? maksudnya gimana? Kan saya kan punya paket kuota. Ketika saya Nah, pakai di HP saya tidak begitu terkuras banyak, tapi di saat pakai di laptop terkuras banyak. oh iya pasti laptop no, apa namanya? Sebentar, sebentar. Eh, di ini ya membutuhkan lebih banyak itunya paket-paketnya. Ya di laptop Anda pakai kuotanya pakai apa? Aduh, sebentar. Kuotanya adalah pakai ini 4G atau gimana? 4G, Pak. Kok saya enggak juga, tapi yang saya tahu ya memang agak ya, karena saya pakai laptop selalu pakai ini ya. Saya jarang pakai ini sih, handphone. Karena kalau handphone itu em, apa sebentar. Kalau handphone itu dari operator menuju ke internet, ininya lebih kecil paket-paketnya. Ya paketnya, maksudnya paketnya ini loh, apa komunikasinya, protokolnya dari handphone menuju ke eh, internet, itunya lebih kompak. Jadi protokol dialognya, overheadnya, nah, yang lebih banyak itu overhead, bukan isinya. Isinya sih tetap tetap sama, nanti handphone yang mengatur untuk layar yang kecil. Ya. Tapi kalau itunya komunikasinya itu lebih ke di handphone lebih compact itu. Setahu Oke, saya ya. oke, terima kasih, Pak. Baik. Oke. Sebelum keluar, kita akan ada sesi dokumentasi. Mohon untuk teman-teman menyalakan kamera terlebih dahulu. Kepada Norbert, dipersilakan. Oh, ya. Teman-teman, karena sekarang sudah sesi dokumentasi, seperti responsi sebelumnya, maka ayo nih kita on cam dulu nih sebelum kan 2 hari lagi juga UTS kan ya. Oke, kita on cam aja ya. Aku tunggu beberapa. Oke,
Kalau misalnya sudah semua, aku akan screenshot ya. Oke. Mulai dari slide pertama, cuma ada 1 dan 2. 1, 2, 3. Oke. Juga slide yang kedua, 1, 2, 3. Ya, oke. Terima kasih. Oke, baik demikianlah acara responsi kita tentang komputer network pada hari ini. Terima kasih kepada Bapak Lukas yang sudah menyampaikan materinya dan juga teman-teman yang sudah join. Sesi ini telah diakhiri. Terima kasih dan sampai jumpa kembali. Oke, Makasih banyak, Pak. Terima kasih balik. banyak, terima kasih banyak, Kak. Oke, sudah boleh leave ya. Ini end meeting ya. End meeting. Oke, oke.